Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, di era sebelum motor injeksi keluar, ada satu buah istilah yang sangat tren sekali, yaitu di wilayah filter box. Jadi bisa dibilang dulu sangat booming sekali para mekanik menyebutnya open filter box atau membuka filter box. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, yang sudah saya rangkum masuk ke kolom komentar. Jadi menurut saya pertanyaan ini adalah sangat menarik sekali untuk saya bahas dan akan saya bahas sekemampuan saya kawan-kawan. Ini versi saya ya. Jadi pertanyaan yang masuk itu seperti ini kawan-kawan. Apakah bisa menambah tenaga apabila motor injeksi dibuka filter boxnya? Nah, jadi dahulu sebelum motor injeksi ini keluar, dalam istilah membuka filter box itu adalah sangat booming sekali, karena itu adalah motor karburator kawan-kawan. Pembukaan filter box yang dilakukan untuk di motor era karburator dulu, tujuannya adalah untuk menambah pasokan udara masuk, untuk menambah pasokan udara untuk mencampur dengan bahan bakar. Seperti itu kawan-kawan. Jadi bisa dibilang dalam pembukaan filter box di motor karburator tersebut itu bisa dibilang sukses. Karena banyak sekali para mekanik-mekanik handal yang membuat motornya lebih kencang lagi dengan membuka filter box. Itulah pokoknya ulasan-ulasan sedikit zaman dulu. Nah sekarang dalam pembahasan untuk motor injeksi apabila dibuka filter boxnya, seperti apa kejadiannya? Kalau menurut saya, kalau motor injeksi mengalami pembukaan di daerah filter box itu sangat merugikan sekali kawan-kawan. Terus muncul pertanyaan, kenapa bisa dibilang merugikan? Karena kalau untuk motor injeksi, dalam pasokan bahan bakar yang ditujukan ke throttle body, itu sudah dipatok dari ECU, kemudian diperintahkan ke bagian fuel pump dan masuk menuju ke injektor itu sudah dipatok, sudah segitu aja. Jadi tidak seperti karburator kawan-kawan. Kalau karburator kan gasnya semakin besar, otomatis angkatan jarum sekep yang awalnya besar menjadi lancip itu bisa memperbesar pasokan bahan bakar yang masuk ke karburator, yang masuk ke ruang bakar untuk dicampur dengan udara. Dan untuk motor injeksi tidak seperti itu kawan-kawan. Jadi motor injeksi itu sudah dipas, pasokan bahan bakarnya itu sudah dipas, tidak bisa gas diatur, gas dibesarkan, itu tidak bisa bertambah menjadi besar. Jadi tetap aja segitu. Makanya kalau misalkan filter boxnya dibuka untuk di motor injeksi, jadi yang ada malah kebanyakan udara kawan-kawan. Apabila kebanyakan udara, motornya nanti akan ngok. Jadi kekurangan bahan bakar. Kekurangan bahan bakar istilahnya seperti itu kawan-kawan. Nah di sini muncul lagi pertanyaan. Pastilah ada muncul pertanyaan. Kenapa motor-motor racing yang dipakai untuk dipakai balapan atau yang di bore up seperti itu selalu buka filter box? Itu pun untuk motor injeksi. Nah jawabannya adalah untuk membuka filter box di motor injeksi kita harus memadukan satu buah velocity kawan-kawan. Jadi velocity itu adalah pengganti dari karet penghubung antara throttle body menuju ke filter box. Ya, jadi di situ velocity itu pun harus kita setting sedemikian rupa, kita mencari settingan yang pas untuk penggantian jalur karet penghubung antara throttle body menuju ke filter box. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Pokoknya kawan-kawan, dalam pembahasan kali ini pastinya jawaban dari saya itu tidak boleh membuka filter box untuk di motor injeksi. Nah, jadi sangat dirugikan sekali, sangat tidak dianjurkan sekali. Ini menurut saya. Tetapi bisa juga dilakukan apabila kawan-kawan mengganti ECU-nya, mengganti ECU standarnya menggunakan ECU racing, dan di situ nanti kawan-kawan bisa nge-mapping, bisa nge-remap
dan merubah pasokan bahan bakar yang masuk ke throttle body dan dicampurkan dengan udara masuk dan menjadi pencampuran dan masuk ke ruang bakar. Seperti itu kawan-kawan. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja, asalkan seperti yang saya bilang itu. Jadi asalkan ada penggantian di bagian ECU-nya. Dan apabila kawan-kawan masih kekeh menggunakan ECU standar dengan membuka filter box, itu tidak dianjurkan sekali menurut saya, dan itu versi saya, tidak boleh lah, pokoknya itu sangat merugikan sekali. Seperti itu kawan-kawan. Pokoknya mendingan kawan-kawan merubah, kalau misalkan kawan-kawan mau menambah tenaga dengan mengutak-atik di wilayah filter box. Jadi mending kawan-kawan, saran saya mengganti karet penghubung dari throttle body menuju ke filter box dengan diameter yang lebih besar dari standarnya. Itu bisa dibilang sama prosesnya, sama maksudnya itu sama, memperbesar pasokan udara, cuman kita tidak melakukan filter loss atau filter box. Cuman kita hanya memperbesar rongga-rongga yang ada di penghubung antara velocity, maksudnya yang ada dari throttle body menuju ke filter box. Banyak sekali kalau misalkan kawan-kawan menggunakan Honda Beat injeksi, bisa kawan-kawan gunakan karet dari Vario 150 misalkan. Kita bisa merubahnya, bisa kanibal lah. Ataupun sekarang banyak sekali jualan-jualan karet-karet racing, karet-karet penghubung antara throttle body menuju ke filter box. Itu banyak sekali sekarang jualannya yang diameternya lebih besar. Dan itu sangat diuntungkan pokoknya, daripada kawan-kawan semuanya membuka filter box dan kerugiannya sangat banyak sekali. Yang pertama, throttle body-nya bisa cepat kotor. Yang kedua, kotorannya bisa masuk ke ruang bakar dan terjadi kerak berlebih dari ruang bakar, dan itu akan berakibat fatal sekali apabila kerak yang menumpah di ruang bakar itu mengganjal ke klep. Klepnya bisa bengkok, kompresinya bisa nggak ada, motornya bisa nggak hidup. Nah itu. Jadi di samping tenaganya hilang, banyak sekali kerugian-kerugian yang bakal dialami. Memang itu tidak langsung terjadi, karena memang ada jangkanya untuk terjadi seperti itu. Tetapi untuk menjaga jangka panjang yang sangat bagus, untuk menjaga jangka panjang yang motornya menjadi awet, janganlah melakukan membuka filter box tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa terjawabkan dengan apa yang saya bahas tersebut, dengan apa yang saya bahas kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menanyakan seputaran filter box itu bisa terpuaskan dengan jawaban sederhana saya ini. Karena ini versi saya, dan apabila ada teman-teman yang lebih paham lagi di seputaran filter box, saya mohon sekali untuk dibetulkan apabila ada penjelasan saya yang memang salah atau kurang jelas, mohon dibetulkan. Dan saya akan menerima sekali, dan nanti kita akan gali lagi kekurangan-kekurangan saya, dan kita bisa sharing lagi bersama. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman semua untuk men-setting motornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.